Bapak dan Ibu guru hebat, ini adalah tugas individu modul 1.1. Koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh saya, Rizal Arisma, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Ada sebuah pertanyaan, siapa sih Ki Hajar Dewantara ini? Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia di bidang pendidikan. Beliau meyakini bahwa merdeka itu bukan hanya tentang perjuangan di bidang fisik saja, tetapi peningkatan sumber daya manusia juga salah satu bentuk kemerdekaan. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan anak harus belajar sesuai kodratnya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Tujuan akhirnya adalah selamat dan bahagia sebagai manusia dan bagian dari masyarakat. Guru Penggerak merupakan salah satu program kementerian yang di dalamnya mempelajari tentang konsep dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, saya memandang siswa hanya sebagai objek penerima materi dari guru yang keberhasilannya hanya diukur dari sebuah nilai. Tidak jarang saya memaksa siswa untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Hasilnya siswa akan tertekan dan kurangnya minat terhadap belajar. Menurut saya, siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM adalah siswa yang malas walaupun dia mempunyai bakat seperti di bidang olahraga maupun seni. Saat itu saya mengesampingkan kodrat dan potensi anak hanya karena sebuah nilai. Selain itu, strategi penanaman terhadap nilai-nilai karakter saya rasa juga masih kurang. Hal ini karena masih terbawa mindset bahwa anak yang mendapat nilai di atas KKM ini adalah anak yang punya karakter baik. Sedangkan anak dengan nilai rendah menurut saya mempunyai karakter yang kurang baik. Sampai pada suatu ketika saya mau mengikuti seleksi calon guru penggerak Angkatan 7. Setelah dinyatakan lulus, saya mulai mempelajari konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 bersama dengan rekan-rekan sejawat, instruktur, narasumber, dan juga pendamping yang sangat luar biasa. Secara garis besar, yang saya peroleh setelah mempelajari konsep dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 adalah pendidikan memerdekakan. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan selanjutnya adalah pendidikan menuntun. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang anak adalah insan yang unik. Mereka mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kodrat alam berkaitan dengan circle mereka tinggal, dan kodrat zaman berkaitan dengan perkembangan zaman saat ini. Sehingga bisa disimpulkan bahwa anak dengan karakter dan potensinya harus berkembang seirama. Tugas saya sebagai guru adalah membimbing dan mengembangkan potensi anak sesuai dengan kodratnya. Pendidikan memerdekakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ibarat petani. Jadi tugas saya sebagai guru harus merawatnya, memupuknya, memeliharanya, yang dalam hal ini adalah siswa, sampai mereka siap hidup sebagai manusia. Sedangkan potensi yang dimilikinya sebagai bekal mereka hidup sebagai bagian dari masyarakat. Di kelas, strategi pembelajaran yang saya lakukan haruslah menyenangkan, sehingga minat anak terhadap belajar akan tinggi tanpa melihat sebuah nilai sebagai tolak ukur keberhasilan belajarnya. Pendidikan menuntun. Semboyan Ki Hajar Dewantara dalam triologinya Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dari semboyan ini saya menyadari bahwa pendidik itu tidak bisa memaksakan kehendaknya. Siswa tidak lagi sebagai sebuah objek, melainkan subjek yang dapat berkembang sesuai kodrat dan potensinya. Setelah mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara, saya tahu bahwa anak harus disupport demi berkembangnya sebuah potensi dengan tanpa melepaskan kontrol pada perkembangan siswa. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya lakukan. Pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat kepada siswa. Kedua,
Nilai bukan satu-satunya tolak ukur keberhasilan belajar siswa, namun potensi-potensi yang dimiliki siswa juga menjadi acuan keberhasilan belajar siswa. Ketiga, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensinya. Yang kelima, berusaha yang terbaik menjadi tulodo bagi siswa. Dan yang terakhir adalah penanaman karakter Pancasila secara berkelanjutan. Sebagai catatan untuk saya sebagai seorang pendidik, mendidik itu harus sesuai dengan kodrat anak dengan melihat potensi-potensi yang dimilikinya. Menuntun dengan prinsip ingarso sung tulodo, ing madya maun karso, dan tutwuri handayani. Bapak dan Ibu guru hebat, kali ini saatnya kita mengembalikan konsep pendidikan kita seperti yang diajarkan Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Salam guru hebat, mari kita bergerak.